Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azan Agung Sofia Lintang, NIM 1120068. Izin menjelaskan sedikit terkait penjelasan peradilan Islam pada masa Rasulullah sampai peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Ya, saya langsungkan saja. Sejarah pada masa Rasulullah ialah Rasul atau Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk alam semesta. Beliau hidup 14 abad yang lalu. Peradilan pada masa tersebut, pada masa awal kekuasaan Islam, peradilan tersebut dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini istilah qadhi lebih dikenal dengan hakam. Allah Subhanahu memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW pada wakilnya di muka bumi untuk melakukannya, karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah diberi mandat oleh Allah dalam menyelesaikan segala urusan di muka bumi ini. Adapun mengenai sumber hukum yang dipegang oleh Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah. Dalam memutuskan suatu perkara pada masa itu, beliau sendirilah yang melakukan fungsi hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat, terutama umat Islam. Jadi Rasulullah itu dalam sejarah peradilan Islam itu adalah sumber dari segala sumber gitu, pada umumnya gitu. Ya, mungkin sedikit itu saja. Saya lanjutkan menjelaskan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini pada masa Khulafaur Rasyidin itu ialah sahabat Nabi, sahabat yang paling dekat, yaitu orang yang dikatakan penerusnya Nabi. Khulafaur Rasyidin yaitu ada 4: Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada 4. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat Nabi merasakan duka. Namun ada sebagian sahabat yang memikirkan terkait masa depan umat, dikarenakan bingung penggantinya itu siapa, sehingga ada yang mengusulkan untuk adanya pemimpin di antara mereka, sehingga diajukanlah Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Saya lanjut pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Dalam peradilannya relatif sama dengan pada masa beliau, pada masa Rasulullah tersebut, karena lebih berkonsentrasi kepada bidang memerangi muslim yang murtad dan pembangkang, yang tidak menunaikan zakat dan juga kekuasaan Islam belum terlalu luas pada saat itu. Jabatan hakim pada masa Abu Bakar tersebut, namun ada riwayat lain, maksudnya ada yang mengatakan bahwa jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab pada masa ini. Sedikit perkara yang muncul. Umar bin Khattab terus lanjut saya ke Umar bin Khattab. Pada masa beliau memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas dan tugas pemerintah beragam. Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah. Pada masa tersebut Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Sureh di Basrah, terus Abu Musa di Kufah, Utsman bin Qais bin Abi Al-As di Mesir, dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim, maksudnya khususnya penyelesaian sengketa harta benda
atau dikenal umumnya perdata. Sementara perkara pidana terakhir, perkara pidana terkait hukum hukum qisas ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Nah, pengangkatan kodi tersebut awalnya oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat kodi yang belum dirujuk khalifah. Hakim memutuskan perkara merujuk Al-Quran, sunnah itu tidak terlepas dari dua itu. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha mujahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi manusia. Nah, maksudnya manusia itu jamaah tersebut, dan ijtihad individu jika masalah tersebut adalah masalah individu. Terus pengadilan hizbah secara formal pada masa tersebut juga sudah ada, dan juga risalatul qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim dikirimkan ke hakim di daerah tersebut, di daerah-daerahnya maksudnya. Umar bin Khattab terus ada lanjutan juga. Umar bin Khattab juga disebut sebagai penegak dasar dustur. Dustur itu piranti lunak, maksudnya kerangka peradilan tersebut. Terus saya lanjut kepada masa peradilannya sahabat Utsman bin Affan. Nah, pada masa ini peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan berstandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Nah, memberikan surat khusus juga untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi penegakan hukum tersebut dan demi terciptanya kebenaran terutama, dan juga mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, dan juga ada memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, dari rumah amal tersebut. Dan juga ada lagi mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Ada juga kelemahannya hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Itu kelemahan dari para peradilan pada masa Utsman. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Nah, terus pada masa Ali bin Abi Thalib, masa ini mengikuti langkah khalifah sebelumnya juga, dan juga tidak terlepas dari pesan-pesan. Beliau juga selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Sahabat Ali juga menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika di daerah Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abdul Awad untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu, dan juga Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan, terutama paling umum di masa Ali tersebut kitab-kitab peradilan, fikih, terus dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim guna untuk membuat peradilan itu lebih maju dari masa sebelumnya. Dan terus dari setelah masa Khulafaur Rasyidin dilanjut kepada masa Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini diambil dari Umayyah bin Asyam, berkuasa selama kurang lebih 90 tahun kalau nggak salah. Nah, sistem pemerintahan dari dinasti ini berupa monarki atau kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi temurun. Ke Muawiyah menyebut jabatannya sebagai khalifah Allah, sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu adanya keharusan dalam mentaati setiap peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Beberapa kemajuan dalam dinasti Bani Umayyah yaitu seperti meluasnya daerah kekuasaan Islam maksudnya, dan beberapa kemajuan yang berbentuk fikih seperti mencetak mata uang, terus membangun jalan raya, mendirikan sekolah kedokteran, ketabiban pada masa itu. Intinya sebuah hal yang berkaitan itu akan dikasih jalan, maksudnya seperti dulu kan juga sering perang, otomatis didirikan sebuah sekolah kesehatan, sekolah kedokteran. Soalnya untuk
guna didirikan itu untuk lebih bermanfaat. Maksudnya itu tidak terlalu intinya pendidikan itu lebih maju lah gitu. Nah, peradilan pada masa tersebut juga kemudian kemunduran dari dinasti, maksudnya pada masa tersebut juga mengalami adanya kemajuan, mesti ada kemunduran. Dinasti ini kemundurannya ditandai dengan kelemahannya sistem politik dan kebanyakan persoalan yang dihadapi penguasa, sehingga dinasti Bani Umayyah resmi mengalami kehancuran pada 750 Masehi yang digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, kok mengalami kemunduran? Nah, dikarenakan pada masa kemajuan tersebut hanya tertitik fokuskan kepada apa yang di saat waktu itu ada, otomatis kan kurang lebihnya itu mesti banyak kekurangan. Kalau kita fokus ke satu bidang, maksudnya itu hanya fokus ke bidang, bukan ke satu bidang ya. Maksudnya itu kita fokus ke bidang yang lebih manfaat di era itu lah, otomatis bidang yang lainnya juga tidak diberi jalan, otomatis itu membuat faktor kemunduran juga. Nah, terus peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan Al-Nizam Al-Qadai atau institusi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Nah, di saat masa itu para penggiat fikih mengatakan jika peradilan pada masa tersebut tidak dipengaruhi dan tidak dipengaruhi dari kepentingan politik. Namun jika yang dimaksud peradilan tidak dipengaruhi politik adalah para penguasa, maka hal tersebut memiliki makna ganda karena pada karena pada praktiknya masih terdapat penyelesaian kasus yang mendapat campur tangan para penguasa. Nah, itu terus di saat masa peradilan Islam di masa tersebut, di masa Bani Umayyah, ada ciri khas juga dalam peradilan itu. Ciri khasnya yaitu menurut Al-Fatimawiyah mendirikan negaranya dengan corak absolut, itu ciri khasnya. Hal tersebut memberikan pengaruh yang kurang kondusif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pada perkara hakim memutuskan perkara dengan istihadnya sendiri, dengan tidak adanya nas atau ijma. Saat itu aliran mazhab belum lahir, belum menjadi pengikat putusan hakim. Gitulah intinya. Nah, terus lanjutannya di Muhammad Nazir memberikan pernyataan setidaknya terdapat dua alasan kenapa lembaga peradilan kurang mendapat perhatian, yaitu khalifah yang lebih fokus pada urusan politik, sedangkan para khalifah yang umumnya tidak bisa dikategorikan sebagai ulama atau fuqaha. Pada masa ini semua perkara tidak menjadi wewenang hakim. Wewenang hakim hanya terbatas pada perkara perdata. Terus perkara perorangan juga serta hukum kekeluargaan. Di lain itu tidak ada hak lah gitu. Sedangkan perkara yang melibatkan banyak orang diambil oleh pemerintah. Adanya pembagian kekuasaan dalam mengadili, terus menunjukkan pendelegasian kekuasaan dalam bidang peradilan, yaitu lembaga yudikatif atau yang dikenal dengan tris politica, sudah diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Terus peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang cerdas yang dikenal dunia. Terus perkembangan Bani Abbasiyah ini cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dari dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid 786 dan sampai 809 Masehi, itu puncaknya. Terus perkembangan dinasti Abbasiyah maksudnya dibagi dalam 5 periode. Periode pertama masa pengaruh Persia, periode kedua masa pengaruh Turki, periode ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi kalau nggak salah. Terus periode keempat pada masa pengaruh dinasti Saljuk, dan periode kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Maksudnya terbebas dari dinasti tersebut.
kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan, antara lain dibentuknya lembaga Qadhi al-Qudat, Mahkamah Agung yang merupakan instansi tertinggi dalam bidang peradilan tersebut. Terus ada pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, dan juga ada juga luasnya wewenang hakim maksudnya. Terus 4, penyebaran hakim di beberapa wilayah. Jadi beberapa wilayah tersebut disebarkan hakim-hakim untuk menjalankan amanah memegang bidang keamanan dalam wilayah tersebut. Nah, perubahan di bidang peradilan pada masa ini seperti penggunaan pakaian khusus hakim dalam persidangan itu sudah ada kemajuan yang dulunya tidak ada. Maksudnya itu kasarannya itu tidak ada ADART, terus sekarang sudah ada gitu. Terus perubahan di bidang peradilannya itu kan di dalam reformasi, dan juga ada peradilan, maksudnya membentuk lembaga peradilan asyurtah, mendirikan lembaga al-muzalim, membentuk mahkamah al-askariyah, terus membuat buku register itu. Nah, intinya itulah. Terus peradilan pada masa Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi Turki Utsmani itu melanjutkan dari masa Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian, kalau nggak salah itu pembantaian dan perampokan di daerah Baghdad tahun 1258 Masehi. Nah, keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dikarenakan dalam keadaan seperti itulah muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali kegagahan dunia Islam. Nah, peradilan di masa ini ada seperti peradilan pada masa Turki Utsmani tersebut seperti peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Nah, terus ada peradilan mili, peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. Jadi kita itu kasaran itu ya seperti toleransi dalam memimpin, dalam menegakkan keadilan ya harus adil, tidak boleh hanya memihak dari satu pihak gitu. Terus hukum peradilan setelah kodifikasi undang-undang perdata pada masa tersebut. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketahui oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dibentuk dan telah lahir seperti kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam tersebut, yaitu kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian mukadimah 16 kitab dan 165 pasal. Terus ya mungkin dari saya cuma sedikit menjelaskan itu saja. Bila masih banyak kekurangan, mohon maaf dikarenakan masih banyak kekurangan, ya mungkin bisa dipelajari sesuai yang saya jelaskan. Yang baik diambil, yang jelek tolong dibuang. Terus merasa kurang, ya emang saya masih banyak kekurangan, namanya saja juga manusia. Ya cukup itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.